Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian malam ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Malam ini kita akan melanjutkan kembali series tercinta kita, yaitu Lost. Bagi yang belum nonton versi full dari series Lost, silahkan nonton terlebih dahulu karena video ini 100% spoiler. Tanpa berlama-lama, langsung saja dundun. Inilah Lost Season 1 episode 4. Episode 4 dibuka dengan latar waktu tengah malam di perkemahan pesisir pantai Pulau Antah Berantah. Saat itu terlihat si Vincent terus menggonggong. Hal tersebut cukup mengganggu hingga membangunkan orang-orang yang sudah tertidur. Setelah semua orang bangun dan memperhatikan dengan seksama, ternyata Vincent tengah menggonggong sesuatu di dalam puing badan pesawat. Bisa terdengar suara krosak-krosak di dalamnya. Merasa penasaran, Jack dan Sawyer mulai berjalan mendekatinya untuk mencari tahu. Ketika mereka menyorotinya, terlihat sesosok bayangan makhluk buas misterius. Jack langsung berteriak menyuruh semua orang untuk lari menjauh. Untungnya, makhluk-makhluk itu terlihat pergi dengan sendirinya masuk ke arah hutan. Charlie penasaran makhluk apakah itu, dan Mr. Locke menjawab, itu adalah babi hutan, bukan babi ngepet. Setelah kejadian tadi, tampak Jack tengah mengobati Charlie yang sedikit terluka. Jack mengatakan bahwa mayat-mayat yang masih berada di dalam puing badan pesawat telah menarik perhatian babi-babi hutan tadi. Ia kemudian menyarankan agar mereka segera membakar mayat-mayat para korban tersebut. Awalnya, Kate dan Said menentang usulannya karena akan lebih manusiawi untuk menguburkan jasad-jasad mereka. Tetapi karena mereka tidak punya sekop ataupun pacul, pasti akan sulit untuk menggali kuburan, mengingat mayat-mayatnya juga cukup banyak. Jadi tidak ada pilihan lain selain membakarnya, daripada mayat-mayat itu dimakan baby-baby. Hari sudah kembali terang, sudah 5 hari semenjak mereka terdampar di sana, tetapi sampai sekarang bantuan tak kunjung datang. Meskipun begitu, Said masih belum menyerah dan mencoba merakit sebuah alat. Yang katanya dengan alat itu Said bertujuan untuk melacak sumber transmisi dari si wanita Prancis. Karena transmisi wanita Prancis itu telah mengulang selama 16 tahun, pemirsa, pastilah ada sumber daya yang kuat yang digunakan wanita Prancis itu. Jika mereka bisa menemukannya, itu akan sangat berguna. Mendengar hal itu, Kate menawarkan dirinya untuk ikut membantu. Tak jauh dari sana terdengar sebuah keributan antara Hurley dan Sawyer. Hurley menuding bahwa Sawyer telah menimbun persediaan makanan untuk dirinya sendiri. Tetapi Sawyer membela diri dan tidak mengaku bersalah karena dia mendapatkan makanan tersebut dengan memulung dan mencari sendiri katanya. Jack lalu datang dan segera melerai keributan itu. Ia pun lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Hurley menjelaskan tentang persediaan makanan mereka yang sudah habis, tidak ada lagi yang tersisa. Sedangkan si Sawyer malah menimbun persediaan makanan untuk dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Shannon dan para penumpang lain mulai panik. Ya, mereka baru kepikiran gimana nyari makan. Said mencoba menenangkan. Dia berkata mereka mungkin bisa mendapatkan makanan yang tersedia di Pulau Antah Berantah ini. Sawyer mendudukkan tubuhnya dengan santai sembari bertanya bagaimana cara mereka mendapatkannya. Tiba-tiba sebuah pisau terlempar menancap tepat di sebelah kursi Sawyer. Dengan aura kebadasannya, Mr. Locke menjawab, "Mari kita berburu babi hutan." Mr. Locke menduga jika babi-babi yang datang semalam itu adalah anak-anak babi karena ukurannya tidak terlalu besar. Induknya yang lebih besar dan lebih berbahaya pasti berada tak jauh dari sana. Untuk bisa menangkap salah satu anak babi tersebut, Mr. Locke membutuhkan bantuan dan mengusulkan untuk membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 3 orang. 2 orang untuk memancing sang induk babi, sementara dirinya yang akan mengeliminasi anak babinya.
Jika rencana ini berhasil, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang persediaan makanan. Beberapa saat kemudian, Jack mendekati Kate untuk sekedar mengobrol. Jack sedikit khawatir dikarenakan Kate berniat ikut pergi berburu bersama Mr. Locke tentunya. Tapi selain ikut berburu, Kate membawa alat pemancar yang dibuat oleh Said. Dia berencana untuk membantu Said menemukan sumber transmisi wanita Perancis yang sebelumnya sudah dibicarakan. Jack hanya bisa meminta wanita itu untuk berhati-hati. Kelompok yang pergi berburu terdiri dari Mr. Locke, Kate, dan Michael. Tapi sebelum pergi, Michael menitipkan anaknya Walt kepada Sun Hua. Meskipun dia sendiri cukup kesulitan untuk berbicara pada wanita itu. Karena sekali lagi saya kasih tahu wanita Korean ini tak bisa berbahasa Inggris. Tapi ya dengan beberapa gerakan isyarat, wanita itu mengerti dan mau menjaga Walt. Tidak jauh dari sana, Claire menghampiri Jack yang sedang mengumpulkan kayu untuk membakar mayat-mayat penumpang nanti malam. Kepada Jack, Claire berpendapat untuk melakukan penghormatan terakhir kepada para korban yang tidak selamat sebelum membakar mayat mereka. Jack setuju-setuju saja, tapi ia meminta Claire saja yang memimpin penghormatan itu. Beberapa saat kemudian, ketika Claire tengah memilah dan memeriksa barang-barang dari puing-puing pesawat, dia menemukan amplop yang bertuliskan nama Said. Claire kemudian memberikannya kepada pria itu, yang ternyata isinya adalah sebuah foto seorang wanita. Apakah itu istrinya Bang Said? Jangan-jangan namanya Toyib nih, bukan Said, karena nggak pulang-pulang. Sementara itu, Boone mendekati adiknya yang tampak sibuk sendiri. Boone kembali menegur karena sejak tadi Shannon lagi-lagi tidak melakukan apapun. Tetapi Shannon berkata bisa mengurus dirinya sendiri, termasuk mencari makanan sendiri. Shannon yang kesal karena sudah diremehkan kakaknya lalu pergi mendekati Charlie. Shannon menanyakan apakah Charlie tahu caranya menangkap ikan. Charlie menjawabnya dengan sedikit tidak yakin. Ia tidak tahu caranya, tapi ia juga tidak mau dipandang sebelah mata, apalagi di depan seorang gadis. Maka dari itu Charlie berbohong dengan berkata bisa. Nyatanya, Charlie meminta bantuan Hurley untuk menangkap ikan dengan menggunakan sebuah tombak sederhana. Sayangnya, ikan-ikan di sana begitu lincah, membuat Hurley sangat kesal karena gagal terus-menerus. Charlie yang gemas melihat Hurley yang noob menawarkan diri untuk mencoba. "Aduh, gini aja kamu gak bisa Hurley," kata Charlie. Nyatanya setelah mencoba, Charlie malah lebih noob. Di sisi lain, Boone yang merasa khawatir dengan keadaan seorang penumpang bernama Rose pergi menemui Jack dan meminta bantuannya. Awalnya Jack merasa enggan karena dirinya bukan seorang psikiater. Dia bisa saja mengobati luka para pasien, tapi belum tentu dia bisa mengobati luka di hati kan? Belum lagi saat ini dia tengah sibuk mengumpulkan kayu bakar. Tapi pada akhirnya Jack tetap mendatangi Rose sembari membawakannya selimut dan juga air minum. Jack mencoba mengajaknya berbicara dan menawari minum, tetapi Rose malah mengabaikannya. Merasa hal itu percuma saja, Jack tetap menemaninya di sana tanpa membicarakan apapun. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Rose membuka suara. Dia pun menceritakan tentang suaminya dan juga cincin pernikahan yang terkalung di lehernya. Suaminya Rose ini diceritakan ada di pesawat dan saat itu berada di bagian ekor pesawat karena sedang di toilet. Jadi ya sepertinya tidak selamat. Scene kemudian berpindah kepada kelompok yang pergi berburu. Mr. Locke mengatakan bahwa buruan mereka sudah dekat. Setelah mengamati area sekitar dan ada tanda-tanda yang tertinggal di sana, mereka kembali melanjutkan pencarian. Beberapa saat kemudian, di saat Kate dan Michael sedang berbincang, Mr. Locke menginstruksi keduanya untuk waspada. Dia memperlambat langkah kakinya sembari terus mengawasi, sementara Kate dan Michael membuntuti dari belakang. Mr. Locke memberikan aba-aba, tetapi karena Michael lengah, dia pun terseruduk babi yang berlari ke arahnya. Akibat kejadian barusan, Michael terluka di bagian kakinya, sementara Kate dan Mr. Locke baik-baik saja. Kate yang menyadari hal itu berusaha menolong dengan mengikat kaki Michael untuk menghentikan pendarahan. Kate berkata sebaiknya mereka segera kembali ke pesisir pantai untuk mengobati Michael.
Tetapi Mr. Locke malah menyuruh Kate dan Michael kembali berdua saja. Sementara dirinya akan melanjutkan perburuan walaupun seorang diri. Kate pun memutuskan kembali bersama Michael. Namun di tengah-tengah perjalanan, Kate mengatakan untuk beristirahat sesaat. Selain beristirahat, Kate juga hendak naik ke atas pohon untuk memasang alat pemancar sinyal dari Sayid di atas sana. Kate ini cukup jago memanjat. Ketika sampai di atas, Kate tidak sengaja menjatuhkan alatnya karena terkejut setelah mendengar suara cukup keras dari arah wilayah hutan di bawah sana. Ya, apalagi kalau bukan tanda dari si makhluk misterius Gundurwo. Mr. Locke yang pergi mengejar babi yang tadi ikut terkejut karena mendengar suara yang sama. Parahnya lagi, makhluk tersebut tampak mendekat ke arah Mr. Locke. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya, karena saat itu hanya diperlihatkan wajah Mr. Locke yang terkejut dan ketakutan. Singkat cerita, Kate berhasil kembali ke perkemahan bersama Michael. Walt yang melihat ayahnya kembali dengan keadaan terluka langsung berlari menghampirinya. Michael tidak ingin membuat anaknya khawatir. Ia pun mencoba terlihat kuat dan mengatakan dirinya baik-baik saja. Tapi semua orang harus menelan kesedihan karena Mr. Locke sepertinya tidak selamat setelah kejadian tadi. Sementara itu, Charlie yang berhasil mendapatkan seekor ikan segera memberikannya kepada Shannon. Tepat pada saat itu ada Boone di sampingnya sehingga Shannon bisa memamerkannya kepada kakaknya. Tapi Boone tidak mengakuinya karena Shannon mendapatkannya dengan cara curang, yaitu dengan cara memanfaatkan orang lain bukan dengan usahanya sendiri. Shannon terlihat kesal dan meninggalkan Charlie begitu saja. Charlie pun terlihat sedih. Kukira hubungan kita istimewa. Di sisi lain, Jack yang sudah cukup lama menemani Rose mengatakan tentang acara penghormatan sekaligus pembakaran para mayat yang akan diadakan nanti malam. Rose tampak tidak keberatan untuk ikut. Ia pun bangkit hendak berkumpul bersama yang lain. Jack lalu berkata bahwa Rose juga bisa memberikan peringatan terakhir untuk suaminya. Tetapi Rose menolak karena percaya suaminya masih hidup. Ya, tidak sepenuhnya salah. Karena mereka belum menemukan keberadaan puing ekor pesawat. Tiba-tiba, Jack seperti melihat bayangan seorang pria mengenakan jas dari arah rerimbunan hutan. Tetapi bayangan itu langsung menghilang sesaat ketika Jack mengalihkan perhatiannya. Waduh, horor gak tuh? Sementara itu, dengan penuh penyesalan, Kate mengembalikan alat pemancarnya yang sudah rusak kepada Sayid. Sayid mengaku bisa saja memperbaikinya, tetapi dia tampak putus asa dan melempar antena itu. Tak lama, Jack muncul dan melihat Kate yang sudah kembali. Kate dengan berat hati menceritakan tentang kejadian yang menimpa Mr. Locke. Ia melihat makhluk misterius Gundurwo yang datang ke arahnya Mr. Locke berada dan berpikir Mr. Locke sudah mati oleh makhluk itu, seperti si pilot Tatang. Saat itu juga tiba-tiba Jack melihat kembali bayangan pria tadi. Kali ini Jack tidak diam. Dia memutuskan untuk mengejarnya. Tetapi bayangan pria itu lagi-lagi menghilang. Dan justru yang muncul malah Mr. Locke, yang ternyata masih hidup dengan membawa pulang babi buruannya. Mantap Mr. Locke. Scene kemudian flashback memperlihatkan kehidupan Mr. Locke sebelumnya. Melihat kepribadian dan kemampuan hebatnya Mr. Locke, mungkin kita akan bertanya-tanya sebenarnya siapakah Mr. Locke ini. Ternyata pria botak itu bukanlah siapa-siapa. Ia hanya orang biasa yang bekerja sebagai pegawai kantoran. Tapi dalam jiwanya Mr. Locke tersimpan jati diri seorang petualang. Bahkan bersama teman-teman kerjanya, ia terus membahas tentang program perjalanan wisata ekstrim bernama Walkabout yang sangat diinginkan Mr. Locke. Tapi mendengar itu, teman-temannya tampak meremehkan Mr. Locke. Sepulangnya bekerja, Mr. Locke tampak sedang berbicara dengan seorang wanita bernama Helen melalui telepon. Awalnya pembicaraan keduanya tampak baik-baik saja sebelum Mr. Locke membahas tentang 2 tiket perjalanan menuju Australia. Ia mengajak Helen untuk mengikuti perjalanan Walkabout di sana.
Tetapi itu membuat Helen mulai merasa tidak nyaman. Meskipun sudah lama saling mengenal, tapi mereka berdua belum pernah bertemu. Tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Mr. Locke hanya seorang pelanggan. Pelanggan yang membayar untuk mendapatkan pelayanan teman mengobrol. Ketika Helen memutuskan teleponnya, Mr. Locke terlihat sangat kesal. Singkat cerita, Mr. Locke pun pergi ke Australia seorang diri. Dan pria tua itu tentu saja berencana untuk mengikuti program wisata ekstrim bernama Walkabout itu. Perjalanan tersebut bertujuan untuk menjelajahi padang pasir yang luas juga mengarungi perairan yang berbahaya. Intinya adalah petualangan yang akan memacu adrenalin. Ya, Mr. Locke haus akan petualangan dan asupan adrenalin. Namun si panitia tampak bersikukuh tidak mau mengikut sertakan Mr. Locke dalam perjalanan itu. Meskipun Mr. Locke terus mendesak. Karena ternyata diperlihatkan Mr. Locke memiliki keterbatasan fisik. Dirinya mengalami kelumpuhan di bagian kakinya. Dan untuk bisa bergerak, pria tua itu harus menggunakan kursi roda. Pantas saja si panitia tidak mau mengikut sertakan Mr. Locke. Mr. Locke pun hanya bisa menahan kesal ketika melihat si panitia itu pergi bersama orang-orang yang ikut perjalanan itu, meninggalkannya. Scene pun lalu berganti ketika momen pesawat terjatuh dan terdampar di Pulau Antah Berantah. Secara ajaib Mr. Locke saat terbangun bisa menggerakkan kakinya. Itulah maksud keajaiban yang dikatakan Mr. Locke kepada Walt. Dan secara tidak langsung guys, di sini di Pulau Antah Berantah ini, Mr. Locke merasa beruntung karena bisa merasakan asupan adrenalin petualangan yang sangat diidam-idamkannya. Bukankah begitu? Singkat cerita, malam itu acara penghormatan untuk para penumpang yang tidak selamat pun diadakan. Claire memimpin acara tersebut dengan menyebutkan nama-nama korban beserta beberapa informasi tentang mereka dari barang-barang peninggalannya. Sementara si Charlie tampak memisahkan diri agar dirinya bisa mengkonsumsi narkoboynya secara diam-diam. Waduh, ternyata Charlie merupakan seorang pecandu. Sangat dilarangnya pemirsa. Sementara itu, Michael tampak memuji Mr. Locke yang berhasil mendapatkan babi hutannya. Ia pun menanyakan tentang kejadian tadi di hutan, tentang makhluk gundurwo yang sempat mereka kira pergi ke arahnya Mr. Locke berada. Tetapi Mr. Locke menyangkal dan berkata tidak melihatnya. Benarkah itu Mr. Locke? Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangan tentang Los episode kali ini? Berikan penilaian kalian dari 1 sampai 10 ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. The sound is so cool.